Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ekstrakurikuler paduan suara Gita Bahana Bayu Semata Semaga Khoir Nganjuk. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Budia Puspitasari di SMA Negeri 3 Nganjuk. Saya mengampu mata pelajaran bimbingan konseling kelas 10 dan saya diberikan kepercayaan untuk menjadi pembina paduan suara di periode tahun 2020-2021. Oke, untuk pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang teknik vokal paduan suara. Kenapa kita perlu teknik vokal paduan suara? Ya, karena kita harus berbeda. Cara nyanyi orang-orang yang tidak memiliki teknik dan orang-orang yang mengerti teknik itu beda. Mereka yang tidak mengerti teknik, mereka hanya bernyanyi seenaknya dia. Tetapi kita yang memiliki teknik, kita yang mengerti teknik pasti tahu mana yang benar, mana teknik yang salah. Oke, kita lanjut. Teknik vokal adalah cara memproduksi suara yang baik dan benar sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Jadi itu tujuannya. Suara yang dikeluarkan itu akan terdengar jelas artikulasinya dan indah pengucapannya sehingga menjadi suara yang merdu dan nyaring, bukan suara yang hanya berbisik-bisik. Jadi nyanyi itu bukan untuk yang berbisik-bisik. Oke, kita lanjut ke unsur-unsur teknik vokal. Untuk mencapai tadi tujuan dari teknik vokal tadi apa saja? Yang pertama yaitu artikulasi. Adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Kalau kita kembali ke tadi, pengertian dari teknik vokal tadi bahwa di sana adalah pengucapannya jelas. Apa itu yang dimaksud jelas? Jelas di sini kalau misalkan kita menyampaikannya langsung, contohnya di kalimat yang mengandung huruf-huruf a, i, u, e, u. Itu tidak boleh pengucapannya hanya sekedar a, i, u, e, u. Itu beda. Kalau di paduan suara atau di teknik vokal kita harus mengucapkannya secara jelas. Contohnya a. A itu harus, kalau dulu mengukurnya harus mangap ya Cah. 3 jari harus bisa masuk ke mulut a. Kalau i-nya itu harus kelihatan giginya, harus benar-benar meringis. U-nya harus mecucu, e-nya juga benar-benar harus merenges, dan o-nya harus terlihat bulat o, bibirnya manyun ya. Itu adalah salah satu dari teknis artikulasi. Dari sini mudah-mudahan jelas. Dan yang selanjutnya, pernapasan. Pernapasan adalah usaha untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya, kemudian disimpan dan dikeluarkan sedikit demi sedikit sesuai dengan keperluan. Kalau kalian latihan pernapasan, itu biasanya kan kita menghirup udara sebanyak-banyaknya lewat hidung, lalu dikeluarkan melalui mulut dengan cara berdesis sedikit demi sedikit dan sepanjang-panjangnya, atau dengan cara desisan yang dipatah-patah. Nah, kalian bisa terapkan, kalian bisa latih mulai sekarang. Nah, pernapasan itu sendiri terbagi menjadi 3 pernapasan. Kalau kita sebagai manusia ada 3 pernapasan, yaitu pernapasan dada, pernapasan perut, dan pernapasan diafragma. Sedangkan yang kita pakai untuk bernyanyi itu sebaiknya menggunakan pernapasan diafragma, karena pernapasan diafragma itu akan menghasilkan suara yang lebih kuat, powernya lebih tinggi. Apa sih pernapasan diafragma itu? Pernapasan yang kalian udaranya itu berada di sekat antara dada dan perut, sehingga otot-otot antara dada dan perut sekatnya itu dia mengeras pada saat kita mengisi udara. Ya, mudah-mudahan dari sini paham. Oke, lanjut, yaitu resonansi.
adalah suatu gejala pemantulan kembali bunyi yang dikeluarkan oleh pita suara. Jadi merupakan suatu gema yang timbul karena adanya ruangan yang memiliki dinding yang keras sehingga sanggup memantulkan suara. Apa itu resonansi ya? Ya, kalau kita kasih contoh, resonansi itu sebenarnya kan sama dengan gema. Jadi suaranya bergema. Kalau kalian berada di kamar mandi, ini yang suka nyanyi di kamar mandi biasanya merasa bahwa suara yang kita dengar itu sangat bagus di sana. Padahal suara kita baik-baik ya gitu-gitu aja, tapi karena ruangan itu memiliki pantulan atau menggema itu tadi, jadi suara kita terdengar kelihatan bagus. Kalau di teknik vokal itu sendiri seperti apa sih maksudnya yang dimaksud dengan resonansi? Kalau kita menyanyi itu, kita kasih contoh saja ya biar kalian nggak bingung. Contohnya lagu Indonesia Pusaka mungkin kita bisa jadikan contoh. Kalau orang yang tanpa teknik vokal tidak memakai resonansi itu menyanyikan lagu Indonesia Pusaka, mungkin awalnya seperti ini. Indonesia tanah air beta gitu ya. Tapi kalau sudah pakai resonansi, Indonesia tanah air beta, seperti itu. Jadi lebih bulat, lebih kuat, powernya lebih kuat, dan juga dia lebih ada ngebasnya daripada yang cempreng gitu. Jadi resonansi itu bukan suara yang cempreng yang kalian biasanya ngomong, biasanya kalian ngobrol, itu bukan, tapi suara yang dihasilkan, yang kalian pantulkan dari rongga mulut kalian. Ya, semoga dari sini paham. Oke, kita lanjutkan. Prasering adalah pemenggalan kalimat. Nah, apa itu? Kalimat kok dipenggal-penggal ya, Cahaya? Ya, kalau pemenggalan kalimat itu biasanya kita menemukan lagu-lagu yang yang pemenggalannya kalau ndak tepat, itu biasanya bisa salah arti atau kedengarannya jadi aneh gitu. Termasuk prasering ini berkaitan dengan pernafasan. Karena pernafasan itu tadi berkaitan erat dengan prasering, biasanya kalau anak-anak yang memiliki nafas pendek, dia memenggal kalimat yang harusnya utuh dalam satu kali tarikan nafas, dia akan memenggalnya di belakang. Akhirnya lagu itu menjadi tidak bagus. Kita contohkan saja, misalkan lagu tadi ya, Indonesia Pusaka, yang kalimat pertama, yang awalnya saja, yang satu lari itu harusnya dia satu nafas. Yang betul itu Indonesia tanah air beta. Tapi kalau mungkin ada yang nafasnya tidak nyampe ke belakang, biasanya dia akan menaruh penggalannya di sebelum berakhir. Contohnya, Indonesia tanah air beta. Nah, seperti itu kan jadinya nggak bagus juga gitu. Nah, itu tadi fungsi dari latihan nafas. Fungsinya berkaitan dengan adanya prasering atau pemenggalan kalimat. Dari sini mudah-mudahan bisa difahami. Kita lanjut, yaitu ekspresi. Unsur-unsur teknik vokal yang terakhir yaitu ekspresi. Kenapa kok harus berekspresi? Ya, sebagai vokalis ataupun paduan suara, kita adalah disebut juga dengan public figure juga bisa, atau konsumsi mata juga bisa. Iya, kita yang dilihat di sana. Nggak cuma suara saja yang didengarkan, tapi kalau misalkan kita tampil, kita juga dilihat di sana. Jadi ekspresi kalian itu harus mencerminkan apa isi lagu dan harus menyampaikan pesan dan kesannya itu lagu yang kalian nyanyikan.
Misalkan kalian menyanyikan lagu-lagu sedih, ya yang pasti kalian gak boleh cengengesan. Kalau kalian menyanyikan lagu-lagu yang ceria, terus isinya apa, misalkan lagunya Rek Ayo Rek, Rek Ayo Rek gitu kan, berarti intinya dia mengajak. Nah di situ kalian memberikan wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah ajakan, ayo ayo gitu, ayo ayo melu aku gitu kan bahasanya. Nah seperti itu yang namanya ekspresi, dan lagu tanpa ekspresi itu akan mati. Jadi tidak akan pernah bisa nyampe pesannya yang dimaksud oleh pencipta lagunya, ya. Dari sini mudah-mudahan bisa diterima materi pada pagi hari ini, dan kita akan lanjutkan materi di minggu berikutnya. Mudah-mudahan nanti kita dapat bertemu kembali ya di pertemuan secara langsung, dan kita bisa berlatih bersama-sama secara langsung. Banyak sekali lagu-lagu yang akan saya ajarkan ke kalian. Unek-unek saya banyak sekali di sini. Mudah-mudahan nanti kita bisa menampilkannya di tampilan-tampilan yang akan datang. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.